Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjaps Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum gua mulai kontennya, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru, thank you banget ya karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya untuk kedepannya ketika gua udah upload konten yang terbaru, kalian bisa dapat notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton kontennya. Oke, di kesempatan kali ini seperti yang gua bilang kemarin, topik utamanya adalah review buat naga heroik terbaru ya. Naga heroik VIP terbaru, High Spiked Rhinodilo. Cuman sebelum itu seperti biasa, gua harus ngasih nama dari 3 naga di episode yang sebelumnya. Langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Buat yang pertama adalah Spiked Raptor. Oke, gua lupa anjir. Kok Spiked Raptor sih? Spiked Quills. Buat yang pertama itu Spiked Quills, kemudian Kingpin, dan juga Glint Dragon. Gua mulai dari Spiked Quills terlebih dahulu, geser ke habitat legendary. Dan untuk naga ini, gua ambil dari komentarnya Dyer Gaming. Spiked Quills Dragon, edit namanya menjadi Scourge, yang merupakan seekor landak hijau di game Sonic. Scourge agak susah ya, penyebutannya agak susah. Kalau namanya ketikannya kayak gini coy, Scourge ya, anjir. Nah ya, kurang lebih bacanya kayak gitulah ya. Kalau dilihat dari artinya cocok sih. Katanya dia merupakan seekor landak hijau di game Sonic ya. Kalau dari artinya cocok banget. Selanjutnya buat Kingpin Dragon. Sama seperti sebelumnya, gua pindah ke habitat legendary. Dan untuk naga ini gua ambil dari komentarnya Jojo Infinity. Kingpin Dragon, edit namanya menjadi Dark President. Presiden kegelapan ya. Karena merupakan atau mirip ya, karena mirip pemerintah yang haus akan kekuasaan. Siapa tuh? Enggak, bercanda coy. Game naga jangan dibawa-bawa jadi politik anjir. Oke, namanya Dark President. Kalau dari kostum dari jasnya sih cukup mirip ya, karena formal. Kemudian dia temanya juga ungu kegelapan, cukup cocok lah ya. Yang terakhir ada Glint Dragon. Oke, geser lagi ke habitat legendary. Lalu untuk naga ini gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrawl. Glint Dragon, edit namanya menjadi Glintstone, yang merupakan kunci misterius di game Elden Rings. Oke, nama-namanya benar-benar penuh dengan filosofi ya. Keren sih, penamaannya pada keren-keren semua. Thank you buat komentarnya ya. Kemudian untuk episode selanjutnya, tentu saja gua harus hatch naga terbaru ya.
High Spiked Rhinodilo. Dan ini kalian kasih nama buat episode selanjutnya yang keren ya, yang ada unsur badaknya. Sebelum gua review, gua ambil telur lain lagi buat kalian kasih nama. Yang kedua ada, bukan ini udah gua punya ya, duplikat. Nah, Dungeon Lord Dragon. Naga yang kedua buat kalian kasih nama adalah Dungeon Lord Dragon. Anjir, mana sih naganya? Nah, bentuknya kayak salah satu spesies dinosaurus ya. Lupa gua jenisnya apaan. Kurang lebih bentuknya kayak gini lah. Keren sih. Meskipun dia seekor naga, tapi ada unsur dinosaurusnya. Lalu untuk yang ketiga, naga yang perlu kalian kasih nama adalah Poison Maestro Dragon. Dia merupakan seekor naga yang punya keahlian khusus dalam membuat potion ya. Oke, berarti buat next episode kasih nama buat High Spiked Rhinodilo, kemudian Dungeon Lords, dan juga Potion Maestro Dragon. Sebelum gua review buat naga heroic VIP terbaru, tentu saja harus gua kasih makan sampai level maksimal di bintang 0 ya, sampai level 40 lah ya. Oke, kalian jangan lupa ngopi coy, biar nontonnya bisa lebih mantap ya kan. Wah anjir, gede banget cok. Oke, kita coba lihat dari skillnya terlebih dahulu. Buat deskripsi skillnya ya, meskipun beberapa dari kalian pasti udah tahu karena ada battle questnya sebelumnya. Di sini dia memiliki dua skill. Skill bawaan dari seri Spiked dan juga skill dirinya sendiri. Yang pertama adalah Impaling Inferno. Itu buat skillnya sendiri ya. Kalau skill bawaan Spiked itu namanya Spiked Pit. Yang pertama buat Impaling Inferno. Deals huge damage and protects the user from attack will further damage opponent. Oh, bentar. Kebalik ya. Sorry, kebalik coy. Impaling Inferno itu skill dari bawaan Spiked, kemudian skill dirinya sendiri itu Spiked Pit. Ya, seperti Spiked yang lain, dia bisa memberikan damage yang besar kepada musuh, kemudian mengaktifkan shield atau tameng yang nggak bisa kena damage tapi malah mengembalikan damage. Itu buat Impaling Inferno. Kemudian buat Spiked Pit, deals any remaining damage to another opponent. Ini sama kayak itu, apa sih, Ascen ya. Ascen yang bisa meneruskan damage ke musuh yang lain. Lebih simpelnya lagi kayak skillnya Spiked Pegasus. Itu buat deskripsi skillnya. Lalu perks apa yang cocok buat HSR, buat naga ini? Kalau dilihat dari deskripsi skillnya, di skill satunya itu udah bisa memberikan damage yang besar. Dia juga mendapatkan protection ya, yang artinya dia tipe semi damage. Dia tipe semi tanker. Dia bisa memberikan damage dan juga bisa menahan damage. Yang artinya untuk perks utamanya adalah nyawa ya, health perks. Di sini gua punya satu perks advance dari perks nyawa. Oke, kali ini buat naga ini gua sedikit ngide, yaitu gua kombinasikan kedua health perks. Gua kasih dia dua jenis health perks. Dia nggak gua pakein Phoenix ataupun Reaper, tapi benar-benar gua bikin setebal mungkin.
Gua kombinasikan antara advance hold perks dan juga original hold perks ya, sehingga darahnya pasti bakalan tebel banget sih. Gua bikin dia menjadi tanker ya. Gua secara intens bikin dia menjadi tanker. Kenapa kayak gitu bang? Spiked kan bisa ngasih damage yang gede juga. Ya karena deskripsi skillnya, yang artinya dia juga bisa menjadi tank ya. Dia bisa menjadi tanker. Malahan kalau bisa dia sengaja kena kritikal gitu loh, supaya bisa mengembalikan damage yang besar ke musuh yang lain. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Langsung aja kita attack di battle quest buat review naganya. Benar-benar gede banget anjir. Oi, naganya benar-benar gede parah cok. Gokil anjing. Waduh. Naga musuh benar-benar sepertiganya coy. Mana goyang dribblenya kenceng banget lagi. Oke, buat skill satunya yaitu Impaling Inferno. Dia memberikan efek anjir, animasi serangannya gokil coy. Nah, setelah damage-nya dikeluarkan, dia mendapatkan shield yang bisa memblokir serangan musuh dan juga mengembalikan damage ke musuh. Oke, cukup simple ya. Lalu untuk skill keduanya, kita coba testing dulu ya. Dia memberikan damage, kemudian sisa damage-nya itu diteruskan ke musuh yang di belakangnya, atau diteruskan ke musuh yang lainnya. Kurang lebih skillnya itu kayak gitulah ya. Kalian juga pastinya udah paham gimana skill-skillnya. Kalian pasti udah cukup ngerti lah ya. Simple sih, skillnya simple. Ya meskipun buat skill keduanya tetap aja diambil dari seri yang lain. Karena untuk beberapa seri-seri terbaru itu merupakan satu generasi doang ya. Maka dari itu skill keduanya diambil dari naga yang lain gitu loh. Lumayan lah ya, buat skill yang diambil dari naga yang lain jujur aja menurut gua lumayan. Karena bukan skill yang cuma damage yang harus banget sekarat gitu loh. Kayak skillnya Arcana Judgment, Gamma Guard, yang kayak gitu-gitu agak ngeselin cok. Ngeselinnya gimana? Susah makainya bang. Darahnya itu harus benar-benar cuma tersisa 1% ke bawah, baru damage-nya benar-benar brutal. Kalau nggak damage kayak gitu agak susah, nembusnya agak susah. Mencapai sisa darah segitu jujur aja pastinya susah banget ya. Oke, buat kalian yang mau request breeding, coba komen aja di bawah. Mumpung nggak ada heroic race ya, mumpung nggak ada balapan-balapan, jadi bisa breeding bebas. Gua kalau breeding bebas itu secara khusus mengejar naga-naga dengan elemen depan ancient. Contohnya apa? Contohnya buat mendapatkan Morpheus, buat mendapatkan naga-naga lain yang punya elemen depan ancient. Kalau mau lebih gampang lagi breedingnya, simple coy. Kalian bisa rescue naga yang punya satu elemen ancient ya. Misalnya Chaos Dragon. Nah, benar-benar breeding antara dua naga yang punya satu elemen. Satu elemen time, satunya elemen chaos. Tentu saja sampah-sampahnya, hasil breeding ampasnya itu nggak terlalu banyak ya. Jadi bisa lebih efektif lah. Tapi tetap aja anjir, tetap aja dapatnya ampas cok. Padahal udah gua persingkat kemungkinan dapat legendary gitu loh, tapi tetap aja hasilnya juga bau anjing. Ya kayak gitulah kalau breeding.
Meskipun hasilnya udah gua perkecil, kemungkinan dapet ampas, tapi ya tetap aja dapetnya ampas coy. Nah kan jelek lagi kan hasilnya kan. Ya mau gimana lagi. Kalau breeding itu nggak perlu nargetin naga-naga bagus ya. Yang penting dapat naga baru udah cukup sih. Breedingnya mah ngasal aja udah. Nih coba ya gua kawinin Voyager. Gua kawinin Voyager sama Mami Passion lah. Bakalan dapet apaan coy? Oke, tetap aja nggak ada hasil yang bagus. Naganya naga kerucu semua. Selanjutnya buat attack di arena battle. Sekalian gua mau ngepush poin rush gua. Anjir, musuhnya 2 cosmic detonation. Oke, nggak masalah karena gua make Gamma Guard. Ngelawan musuh yang damage-nya gede kayak gini nggak masalah coy. Kenapa gitu bang? Karena skillnya Guard, dia bisa mengaktifkan perisai yang bisa meredam damage musuh ya. Jadi ya nggak perlu terlalu khawatir lah kalau ngelawan tipe naga yang bener-bener brutal banget damage-nya ya. Phoenix-nya anjir, Phoenix-nya 24% cok. Oke, nggak masalah juga sih. Toh selanjutnya gua bisa aktifin skillnya Gamma lagi ya. Cukup enak. Naga seperti Gamma sebenarnya dia cukup bagus. Meskipun shieldnya itu nggak benar-benar menangkis ya, tapi mengurangi damage 11-12 sama seri TWD. Tapi jujur aja itu udah lumayan berguna sih buat menahan damage yang bener-bener gede banget. Kayak skillnya Cecep, skillnya Cosmic, Prideful, yang bener-bener gede banget gitu loh. Kecuali kalau skill 2-nya Arcana Judgment ketika darahnya cuma sisa 1 doang ya. Kalau itu mau ditangkis kayak gimana pun juga nggak ngaruh anjir. Damage-nya itu sampai ribuan persen cok. Damage masuknya sampai jutaan itu. Mau ditameng kayak apapun juga nggak ngefek. Tapi ya kemungkinan bisa memberikan damage yang kayak gitu tentunya nggak gampang anjir. Pasti susah. Antara bablas kena damage musuh dan juga meskipun Phoenix-nya pecah itu juga tetap aja sisanya nggak bener-bener 1% ya. Nggak bisa optimal, harus banget 1% kalau mau mendapatkan damage yang ribuan persen. Harus banget, wajib. Kalau nggak gitu nggak bisa. Oke, lanjut ke arena. Ya, sepertinya nggak terlalu banyak juga serangan gua di arena ya. Karena durasinya juga udah 18 menit. Udah cukup panjang anjir. Habis ini gua coba cek ombak di Wizard Hollow lah. Meskipun nggak benar-benar gua niatin buat dapet hadiahnya. Ya sekedar ngecek aja. Siapa tahu dapat perks ya kan lumayan. Siapa tahu dapat perks nyawa, perks damage, itu udah lumayan sih. Gratisan ya kan. Oke, toh naganya juga cuman Titan anjir. Naganya cuman Titan, kemudian buat chestnya nggak terlalu bagus. 1 chest telur dan juga chest gums. Tetap aja susah dapetinnya. Karena kalau naga-naganya jelek itu justru stage ya, justru lantai buat mendapatkan rune kuningnya itu malah lebih jarang gitu loh. Malah yang hadiah naganya bagus, hadiah chestnya bagus, tapi rune kuningnya bisa ditemukan dengan banyak. Dalam kelipatan 5 lantai biasanya ada 2. Biasanya ada 2, kadang kayak gitu anjir. Padahal naga-naganya bagus, hadiahnya bagus,
Tapi ketika naganya jelek, chestnya jelek, malah kayak gini. Ya sebenarnya bagus juga sih. Kita jadi bisa lebih besar kemungkinan buat mendapatkan hadiahnya ya. Itu sih termasuk salah satu fitur Wizard Holo yang gua suka. Meskipun ya baru jalan 3 lantai udah kena wizardnya. Tetap aja kayak gitu. Udah langganan banget anjir. Oke, dan sepertinya kontennya cukup sampai di sini aja ya. Jangan lupa kalian kasih nama buat ketiga naga tadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Thank you for watching buat semuanya. Kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya guys. See you next content, see you next episode, and bye bye.